Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kita semua dapat menjalankan kehidupan dengan baik di dunia ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, yaitu zaman jahiliyah, hingga zaman sekarang ini, yaitu zaman yang terang benderang. Semoga kita semua nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Teman-teman semuanya, di dunia ini manusia itu diciptakan saling berpasang-pasangan. Salah satu tujuan dari berpasang-pasangan tersebut yaitu untuk mendapatkan keturunan. Dan pastinya kita semua menginginkan keturunan itu yang soleh dan solehah. Anak merupakan titipan Allah yang kelak akan hidup mandiri dan lepas dari orang tuanya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua ataupun tenaga pendidik harus membekali keimanan dan kekuatan untuk mereka agar tegas dalam menjalani kehidupan. Dari sisi pendidik, anak adalah amanah yang harus dididik dengan tegas agar kelak ia dapat menjalani kehidupan dengan bekal pengetahuan dan pengarahan dari sang pendidik. Pada umumnya, orang tua atau pendidik hanya menjadikan buku-buku psikologi sebagai referensi pendidikan bagi anak-anaknya. Jarang sekali mereka menerapkan pendidikan atau ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan dalam menerapkan pendidikan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mempunyai beberapa cara untuk mendidik seorang anak agar menjadi anak-anak yang soleh ataupun soleha. Salah satu ajaran dalam Islam dalam pendidikan itu melalui metode dengan pola pikir dan usia anak tersebut. Yang pertama, pendidikan yang pertama yang diberikan adalah dengan kasih sayang dan nasihat. Kasih sayang mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan otak anak. Salah satunya yaitu dapat meningkatkan kerja otak. Karena dengan kasih sayang dan kelembutan, anak tidak merasa tertekan ataupun terdapat kesan horor, sehingga anak tersebut bebas untuk berpikir dan mengembangkan otaknya. Kemudian juga dengan kasih sayang, itu membuat anak menjadi semangat dalam melakukan hal-hal yang diberikan atau tanggung jawab yang diberikan kepada anak. Adanya pendekatan psikis antara orang tua dan anak itu juga sangat berpengaruh untuk membuat anak lebih terbuka dan percaya diri kepada orang tuanya. Diceritakan dalam Al-Quran
Pendidikan dan kasih sayang dinasihati terdapat dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 11, 17, dan 18. Pada ayat 11 menjelaskan bagaimana Luqman berlaku lemah lembut dengan menasehati anaknya menggunakan kata wahai anakku. Begitupun dengan ayat 17 dan 18. Luqman mendidik anaknya dengan penuh bijaksana, tanpa kekerasan dan tanpa kesan horor yang menakutkan. Pendidikan dengan kasih sayang dan nasihat ini pun sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu an berkata, ketika masih kecil, aku pernah berada di bawah pengawasan Rasulullah SAW dan tanganku bergerak mengulur ke arah makanan yang ada dalam piring. Maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai anak, sebutkanlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu. Sungguh nasihat yang baik dan pemberian nasihat tersebut menggunakan kasih sayang dan lemah lembut untuk anak yang masih di bawah umur. Kemudian yang kedua, pendidikan dapat dilakukan dengan bersikap apatis. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI, apatis adalah bersikap acuh tak acuh, tidak peduli, atau masa bodoh. Pendidikan seperti ini lebih dikhususkan kepada anak yang berada pada fase awal usia sekolah dasar. Usia ini, anak belajar untuk menentukan identitas dirinya. Orang-orang dan sekelilingnya tentu ikut membangun karakter pada dirinya. Semangat untuk mencontoh dan meniru menjadi hal yang sering dilakukan untuk menemukan dan mengenali siapa dirinya. Jika dalam perkembangannya anak terlihat menyimpang, maka sebagai pendidik dan orang tua sewajarnya untuk menegur, dan jika teguran yang diberikan tidak diindahkan atau tidak dilakukan dan anak mengulangi kembali perbuatannya, maka sewajarnya diberitahukan sikap apatis pada anak tersebut. Sikap apatis ini juga seharusnya tidak berlaku terus-menerus, tetapi sikap acuh atau sikap apatis ini diberlakukan ketika anak tersebut melakukan pelanggaran dan kita sudah memberikan nasihat tetapi anak tersebut masih melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut, maka kita lakukan sikap apatis ini. Tetapi setelah anak sudah tidak melakukan hal seperti itu, kita tidak boleh bersikap apatis tersebut lagi. Selanjutnya, pendidikan dalam bentuk pemukulan dan tanpa melukai. Jadi, pemukulan itu boleh dilakukan untuk mendidik seorang anak, tetapi tidak boleh sampai melukai dirinya atau tidak boleh merusak fungsi tubuh dan sistem saraf. Jadi kita memukul pun itu harus ada batasannya. Pendidikan seperti ini hanya boleh dilakukan bagi anak-anak yang akan masuk usia balik, di mana dia sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun ranah pendidikan yang diterapkan di sini adalah yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dan kewajiban dirinya sebagai seorang individu. Diriwayatkan dari Amir bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat apabila mereka telah berusia 7 tahun dan apabila mereka telah berusia 10 tahun. Maka pukulnya mereka apabila
tidak mau melaksanakan sholat dan pisahkan tempat tidur mereka. Jadi melaksanakan mendidik dengan pukulan itu juga ada ranah geraknya, yaitu tentang kewajiban-kewajibannya. Contohnya itu seperti yang diriwayatkan, contohnya dengan mengingatkan anak untuk melakukan sholat ketika sudah berusia 7 tahun dan boleh melakukan pemukulan dengan sewajarnya pada usia 10 tahun jika dia tidak melakukan kewajibannya tersebut. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, kita juga sebagai orang tua harus waspada akan ranah gerak anak-anaknya, karena di usia yang semakin bertambah, anak-anak akan jauh lebih berkembang dan mempunyai teman-teman yang lebih luas lagi. Untuk itu, kita sebagai orang tua atau pendidik harus dapat mengarahkan anaknya untuk berteman dengan orang-orang yang baik dan soleh agar dapat melakukan aktivitas pergaulan yang baik pula. Berdasarkan dalil-dalil yang tercantum di atas, jelas bahwa pendidikan anak dalam Islam sangat tegas serta mempunyai tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan usia dan kenakalan yang dilakukan oleh anak. Sebagai pendidik atau orang tua, sewajarnya memakai metode pendidikan yang diajarkan oleh Islam sebagai sebuah referensi dalam membangun sebuah karakter yang dapat menghasilkan akhlakul karimah pada kepribadian anak kita. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.